katakan bahwa berbagai proyek nyata telah dihasilkan oleh komisi itu, tapi semua proyek itu dilaksanakan oleh pihak Jerman. Misalnya seri puisi Jerman ini bisa terbit atas dana bantuan dalam rangka komisi, bukan komisi sendiri yang memberi dana, tapi anggota komisi punya akses ke Kementerian Luar Negeri Jerman misalnya, dan dari situ ada dana. Sangat patut disayangkan bahwa pihak Indonesia, walaupun ada komisi yang didirikan atas petunjuk Presiden, hampir sama sekali belum berupaya untuk gitu ya? Belum ada langkah konkret. Dan saya harap bahwa walaupun komisi itu sudah cukup lama berdiri, bahwa toh komisi itu tidak mati begitu saja, dan bahwa khususnya pihak Indonesia akan merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu untuk penyebaran sastra Indonesia di negara Jerman dan di negara berbahasa Jerman. Itu sebenarnya satu upaya yang strategis sendiri untuk Indonesia, Pak. Ya, saya kira itu satu peluang ya untuk jabatan yang terkait, mereka bisa mengatakan ini dia ada satu komisi yang didirikan atas petunjuk seorang presiden. Ya, itu ada kemungkinan untuk memperjuangkan dana yang tak seberapa. Misalnya menerjemahkan dan menerbitkan buku tidak terlalu mahal dibandingkan mengirim delegasi seni, misalnya tarian atau musik, itu kan jauh lebih memakan biaya. Sedangkan penyebaran budaya melalui teks, melalui buku, itu sebenarnya agak murah dan cukup bertahan, karena buku itu tidak luar biasa sebenarnya. Dampak itu luar biasa karena buku itu sesuatu yang bertahan. Ya, kalau suatu kelompok tarian datang ke sana, mungkin besok lusa sudah dilupakan. Tapi buku itu ada di perpustakaan, ya, akan dibaca banyak orang. Saya kadang-kadang tidak memahami kenapa buku sebagai alat dalam penyebaran budaya kurang dipentingkan. Wah, terima kasih sekali Pak Patru, satu tawaran gagasan yang mungkin menarik untuk dikembangkan di masa-masa mendatang gitu. Mungkin saya juga ingin tanya lebih jauh gitu. Buku-buku apa saja yang telah dihasilkan oleh komisi ini gitu, terutama yang dilakukan oleh Pak Trun. Ada satu antologi Jakarta Berlin, memuatkan puisi Berlin yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan puisi Jakarta yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia pada bahasa Jerman. Baru disebut bahwa dalam hal itu DKI Jakarta ikut menyumbang. Ya. Kemudian, dan itu mungkin jasa utama dari komisi itu, bisa menyumbang dana untuk seri puisi Jerman. Ini jilid yang ketiga, Paul Celan. Sebelumnya ada seri pertama adalah Rainer Maria Rilke, yang kedua Bertolt Brecht, lalu Celan, yang keempat Goethe, dan tahun ini akan terbit kumpulan puisi Hans Magnus Enzensberger. Ya, itu sudah boleh dikatakan ya suatu keberhasilan, karena sebelum itu puisi Jerman hampir tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, paling sedikit dalam bentuk buku. Ya. Kalau saya lihat sebenarnya misalnya kita membaca karya-karya Khairil, nampak jelas ada pengaruh juga dari sajak-sajak Jerman di era itu, atau setidaknya Khairil pernah menerjemahkan sebagian dari karya-karya Jerman, kalau saya tidak salah. Dua tiga puisi. Tapi itu menunjukkan sebenarnya sudah sedini itu orang yang visioner seperti Khairil sudah tahu bahwa pentingnya sebuah dialog antar kultur untuk sebuah diplomasi budaya gitu. Biasanya si seniman, si penyair selalu merasakan itu. Kalau si seniman dari sendirinya selalu terbuka terhadap pengaruh dari luar. Tapi masyarakat umum bisa juga berprofit daripadanya, tapi harus ada program. Itu tidak berjalan dari sendirinya. Ada perencanaan. Si pembaca biasa tidak akan mencari buku Paul Celan. Dia tidak pernah dengar namanya. Saya kira usaha seperti itu perlu didukung oleh negara. Sejauh negara itu merasa bangga atas budaya sendiri. Dan dalam perihal sastra,
timbul pertanyaan, apakah negara Indonesia benar-benar bangga atas sastra Indonesia, sastra nasional negara Indonesia atau tidak? Apakah Indonesia hanya mau tampil sebagai pemilik budaya lisan, ataukah mau membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki budaya aksara, yakni budaya aksara yang modern, yakni dalam bentuk sastra Indonesia? Itu pertanyaan. Sebelum kita dialogkan pertanyaan itu lebih jauh, mari kita saksikan yang satu ini. Pemirsa Dewata TV, terima kasih Anda masih dalam acara Dialog Budaya. Pak Jong Philip, kalau kita menyimak karya-karya Pak Jong Philip, sebenarnya ada sesuatu tujuan ideal mungkin yang hendak disampaikan melalui karya itu. Karena tadi Pak Jong Philip telah bercerita bahwa itu setidaknya merangkum upaya antar kultur yang ditampilkan dalam ikon-ikon yang ada dalam kanvas Pak Jong Philip. Silakan. Ya, karya itu sebenarnya menampilkan hal yang sama yang saya lakukan di sekolah seni di mana saya mengajar itu, yaitu dengan perbedaan budaya kita mencoba berkomunikasi di atas kebudayaan diri sendiri atau kebudayaan masing-masing. Ada beberapa nilai yang kita bisa capai justru karena kita berlatar belakang berbeda atau berbudaya berbeda itu. Nah, nilai-nilai itu yang saya coba terapkan, yang saya coba capai dengan siswa-siswa saya. Itu memang jarang terjadi ya, jarang terjadi kita bisa dapat suatu karya yang istimewa atau suatu ciptaan yang boleh dikatakan dirasakan sangat enak oleh kedua pihak, kedua budaya yang berbeda. Tetapi kalau pada suatu saat bisa terjadi dengan guru-guru yang lain seperti guru ukiran atau guru yang lain, memang prosesnya dan perasaannya luar biasa. Seperti kita mencapai sesuatu yang yang di dunia lainnya, di dunia luar, di atas budaya yang ya, waktu kita kecil kita dididik secara berbeda-beda, jadi sudut pandang